Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan semua yang saya hormati. Kiranya di pagi hari ini adalah merupakan hari yang cukup cerah, di mana saya berada di daerah Kelurahan Jaka Sampurna. Ini begitu sepi sekali. Di rumah kontrakan 5 pintu. Di pagi hari ini seperti biasa saya menikmati kopi pagi hari dengan kegiatan sebatang rokok, dan memang belum ada pekerjaan sampai hari ini. Namun saya hanya sebagai seorang pemandu wisata lepas, di mana saya hanya menanti daripada panggilan-panggilan kerja, dan patut saya juga harus selalu standby di rumah untuk menantikan telepon-telepon yang mungkin ada rezeki order datang. Doa saya adalah semoga di hari ini dan pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan rezeki. InsyaAllah ada beberapa kesempatan di dalam hidup kita, di mana yang penting adalah kesehatan. Lalu memang ketika kita sehat, kita dapat melakukan berbagai hal-hal yang positif. Dan saya adalah seorang pemandu wisata yang telah bergelut di bidang kepemanduan dari tahun 1996 sampai saat ini. Dan awal mula saya tidak memahami apa itu cara memandu, namun sedikit demi sedikit saya mempelajari yang diawali dari lapangan, di mana saya suka mencari orang-orang asing yang memerlukan jasa kepemanduan dan diberikan informasi mengenai objek-objek wisata yang menarik, di mana mereka juga ada minat untuk mengunjunginya, lalu juga menyenangi akan sejarah-sejarah yang ada di kota Jakarta, dan bahkan beberapa objek wisata yang mereka senangi untuk dikunjungi dan minat untuk dikunjungi. Seperti kota Jakarta juga merupakan satu daya tarik wisata yang banyak sekali menyimpan sejarah-sejarah yang tidak semua orang dapat waktu untuk mempelajarinya. Namun disitulah pemandu memberikan satu pelayanan prima, dan bahkan juga kita sudah memiliki beberapa program yang disebut dengan Jakarta Walking Tour. Jakarta Walking Tour ini merupakan satu program berjalan kaki, di mana ada beberapa meeting point. Satu titik ada yang dari Sarinah, lalu bertemu dengan para peserta serta pemandu wisatanya di stasiun Tangerang. Lalu kita membuat satu program jalan kaki. Kita menggunakan sarana transportasi yang disebut dengan angkutan kota. Lalu kita turun di satu tempat, lalu berjalan kaki sedikit hingga sampailah kita di satu kedai yang cukup terkenal di sana, tepatnya ada di ujung Jalan Sukaria yang disebut dengan Encim Sukaria. Saya Adik Darus belum
dapat kesempatan untuk menghandling tamu-tamu ini untuk program Pasar Lama Tangerang, di mana juga Tangerang menyimpan banyak sekali sejarah yang dulunya memang merupakan peninggalan situs-situs peninggalan dan juga bahkan sejarah yang tersembunyi dari sejak zaman kerajaan atau Kesultanan Banten hingga Kesultanan daripada Jawa Barat. Dan dulunya tidaklah merupakan satu kesatuan daripada Banten, karena di setiap kerajaan daripada Pakuan dulunya yang berpusat di Kota Bogor saat ini, dan hingga Kesultanan daripada Banten, di mana dulu keyakinan daripada setiap orang-orang Sunda dulu memiliki keyakinan agama nenek moyang disebut dengan agama Hindu, hingga berpindah menjadi keyakinan dan kepercayaan Sunda Wiwitan. Juga hingga saat ini ada juga di daerah Banten, tepatnya di daerah Ciboleger, Lebak Lewi Damar. Di sana juga terdapat satu kumpulan masyarakat yang disebut dengan masyarakat Baduy, di mana mereka juga merupakan community atau masyarakat yang terisolasi sejak 500 tahun yang lalu. Bahkan mereka juga terbagi dua atas Baduy luar dan Baduy dalam. Jarak untuk mengunjungi tempat di mana mereka tinggal itu biasanya kita menggunakan jalur kereta api, bahkan juga melalui memakai kendaraan pribadi, makan waktu lebih kurang 3-4 jam perjalanan untuk menuju sampai ke beberapa titik perkampungan disebut dengan Ciboleger dan Gajebo, serta sampai ke daerah pedalaman yang disebut dengan Baduy Dalam. Dan di sana pun merupakan satu kehidupan masyarakat yang cukup asri dan segar, dengan hawa yang cukup segar, dan kehidupan masyarakat mereka di sana pun cukup damai sekali. Dan juga ini merupakan satu objek wisata yang cukup terkenal di samping Baduy, serta juga kita memiliki beberapa objek yang disebut dengan Taman Nasional Ujung Kulon, di mana Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan satu taman atau cagar alam yang memang di sana masih menyimpan beberapa hewan yang disebut dengan badak bercula satu, badak Jawa, badak Jawa yang memang habitat mereka adanya di Taman Nasional Ujung Kulon. Baik, sampai bertemu di sesi berikutnya. Saya Adik Darus. Ini hanya beberapa kalimat kata dari saya yang mungkin dapat bermanfaat untuk saudara dan juga saudari semua. Saya Adik Darus. Saya merupakan freelancer, tourist guide dan trip leader di Jakarta. Barangkali ada yang minat untuk berjalan-jalan kemanapun, bahkan untuk hiking sekalipun. Dan saya spesialis untuk ke Jawa, Bali, Sumatera, dan bahkan juga Jakarta City Tour. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.